Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ersan Setiadi dari Manajemen Asuri. Saya akan membahas bab 6, desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban. Pertama, pusat biaya atau cost center, punya pertanggungjawaban di mana manajer harus bertanggung jawab atas biaya. Kedua, pusat pendapatan, revenue center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer harus bertanggung jawab atas penjualan. Ketiga, pusat laba, profit center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Keempat, pusat investasi atau investment center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan investasi. Desentralisasi dalam mengelola berbagai akuntansi pertanggungjawaban yang dimilikinya, perusahaan dapat menggunakan salah satu dari strategi berikut. Pertama, sentralisasi yaitu pemusatan wewenang pembuatan keputusan pada top manajemen. Kedua, desentralisasi yaitu pendelegasian wewenang pada manajer tingkat bawah untuk membuat keputusan dan melaksanakannya di area yang menjadi tanggung jawabnya. Mengukur kinerja pusat investasi. Biaya diukur kinerja dengan membandingkan antara biaya aktual dan biaya anggaran. Pusat pendapatan diukur kinerjanya dengan membandingkan antara pendapatan aktual dan pendapatan anggaran. Margin dan perputaran, cara yang dapat digunakan untuk menghitung ROI yaitu dengan memisahkan rumus menjadi margin dan perputaran. Economic Value atau EVA, sebuah alternatif pengukuran kinerja diajukan untuk menginspirasi penggunaan ROI yang cenderung menolak investasi yang menurunkan ROI divisi meskipun sebenarnya menguntungkan perusahaan. Aspek keperilakuan dari EVA. Sejumlah perusahaan menemukan bahwa EVA membutuhkan mendorong perilaku yang tepat dari divisinya dan menekankan bahwa pendapatan operasi saja tidaklah cukup. Berikut adalah perbandingan antara ROI dan EVA. Pertama, dari ROI. ROI merupakan suatu ukuran komparatif yang mencerminkan hal-hal yang mempengaruhi laporan keuangan. Kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan mudah dibandingkan secara absolut. Ketiga, ROI dapat diterapkan di setiap unit organisasi dan memungkinkan perbandingan antara unit secara langsung. Data ROI mudah diketahui oleh pesaing dan dapat digunakan sebagai dasar perbandingan antara perusahaan. Sedangkan dari EVA, pertama dengan EVA, setiap unit bisnis memiliki tujuan laba yang sama untuk setiap investasi yang diperbandingkan. Kedua, dengan EVA, setiap investasi yang menghasilkan laba lebih tinggi dari biaya modalnya akan tampak menarik bagi manajer. Tiga, EVA memiliki kolerasi positif yang lebih tinggi terhadap nilai pasar dibandingkan ROI maupun EPS, acting per share. EVA memungkinkan penggunaan tingkat bunga atau return yang berbeda untuk masing-masing aset. Mengukur dan memberikan reward atas kinerja manajer. Kompensasi yang diberikan kepada manajer harus dihubungkan dengan hal-hal yang berada dalam kendali atau kekuasaan manajer. Transfer pricing, dalam organisasi yang terrealisasi, output dari satu divisi sering menjadi input bagi divisi lainnya. Dari transaksi internal semacam itu muncullah mekanisme harga transfer. Pendekatan biaya aktualisasi sebagai pedoman dalam transfer pricing.
Pendekatan biaya opportunities mengindikasikan harga minimum dan maksimum yang dapat diterima oleh divisi pembeli dan harga maksimum yang akan bersedia dibayar oleh divisi penjual. Sekian pembahasan dari saya pada bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.